Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai suatu permasalahan yang mungkin dikenal dengan Cremona. Jadi mungkin saya tulis di sini. Nah, ini adalah nama orang yang menghasilkan cara untuk menghitung konstruksi rangka batang. Konstruksi rangka batang itu adalah konstruksi yang ringan karena apa? Batang yang utuh, konstruksi yang utuh itu dipecah menjadi rangka-rangka, ya, kekuatannya cukup, kekakuannya cukup, tapi beratnya lebih ringan. Nah, ini jadi kira-kira konstruksinya secara sederhana coba kita gambarkan seperti ini, ya. Jadi misalnya terdiri dari batang-batang seperti ini. Nah, ini sederhana, ya. Tapi kita coba nambah lagi lah, ya. Nambah lagi. Jadi saya kira cukup, ya. Ini jadi agak panjang dikit. Nah, sudutnya ini apapun sudutnya boleh 30 derajat, entah 45, 13 atau berapa, oke, ya. Mungkin kita paling enak 45 derajat, jadi ini sama sisi segitiganya mestinya, ya. Tapi ini gambarnya kurang bagus, ya. Ini misalnya saja tumpuan sebelah kiri adalah sendi, tumpuan sebelah kanan adalah roll, ya, seperti biasanya ini. Oke, jadi kita beri beban, misalnya saja ada beban di sini, ya. Lalu di sini misalnya, ya. Nah, yang di sini misalnya 100 Newton, ya. Kemudian yang di sini ada 80 Newton, oke. Atau kita tambah sekalian, ada satu beban lagi di sini, ya. Misalnya 140 Newton. Nah, lalu jarak antara tumpuan-tumpuan ini jarak antara sambungan-sambungan antara tumpuan itu mengikuti aja. Jarak antara sambungan dengan sambungan ini sambungan, ya. Ini sambungan, ini kira-kira misalnya 4 meter, ya. Jadi juga 4, jadi biasanya konstruksi itu dibuat sama supaya ya gampang. Kalau 45 derajat sudutnya atau segitiga siku-siku 45 derajat, ya, maka jarak ini juga akan 4, ya, sama dengan yang di sini karena sama sisinya. Jadi siku-sikunya di sebelah sini sama sana ini 4, tapi yang memiring ini adalah 4 akar 2. 2 akar 2, sorry. 2 akar 2. Nah, ini konstruksinya. Nah, seperti biasa ini dianggap satu, dianggap utuh, ya. Dianggap utuh seperti ini, ya. Nah, seperti ini dengan tumpuan di sini, ya. Ini tumpuan di sini dan tumpuan di sini. Ini adalah tumpuan A, ini adalah B, sama dengan di sebelah sana. Ini juga A dan ini juga B, ya. Jaraknya juga sama, 4 kali 4 ini berarti 16, tapi di sini ada beban. Lalu di sini juga ada beban, di sini ada beban, ya. Lalu jaraknya juga sama, ya. Nah, untuk menghitung reaksi di A dan B ini mungkin kita lihat ini lebih gampang daripada lihat atas, penyederhanaan dari yang atas, ya. Jadi jarak ini tetap 4, ini juga 4, ini juga 4, dan ini juga 4. Beban di sini adalah 100 tadi.
80 di sebelah sini dan 140 di sebelah sana ya. Nah ini. Nah mungkin titik-titik ini kita beri nama dulu C, ini C, lalu di sebelah sana ya. Kemudian ini E ya, misalnya gitu, lalu sebelah sana F, lalu ini G, lalu sebelah sana adalah H. Nah ini untuk penamaan. Jadi kita kembali ke sini ya. Nah dari sini itu untuk menghitung reaksi, berapa reaksi di A, RA, dan berapa reaksi di B, RB, itu kita pakai seperti biasanya adalah sigma momen. Jadi kita pakai sigma momen di A misalnya gitu ya, akan kita peroleh nanti RB. Sigma di A sama dengan 0, maka kita lihat gambar yang bawah ya, lebih enak daripada lihat gambar yang atas. Tapi sebetulnya tanpa menggambar yang bawah pun oke kalau sudah terbiasa ya. Jadi ini sama persis. Nah ini lebih gampang. Jadi mestinya dengan sigma momen di A sama dengan 0, maka di situ ada beban 100 kali 4 titik putar kanan ya, seperti biasanya. Ini 4-nya kurang jelas, ditambah dengan 80 ya, kali 4 kali 2 8, ini putarnya tetap ke sana juga. Kemudian 140 kali 12 ya, ini putarnya juga ke sebelah sana ya. Lalu ada yang terakhir adalah RB ya, RB kali 16, putarnya ke sebelah kiri dan sama dengan 0, habis ya. Nah ini seperti biasanya ya, seperti biasanya ini kita pindah ke sebelah sana, tapi ini jadi negatif ya. Oke, itu saya kira sudah kita kenal, sudah cukup lama ya. Saya kira harusnya sudah hafal semuanya. Lalu RB sama dengan ini, kita pindah ke sebelah kanan sehingga negatifnya hilang ya. Lalu ini betul-betul menjadi persamaan seperti ini ya. Kalau Anda masih bingung, silakan dipelajari lagi pakai step-step yang lebih rinci ya, sehingga lebih jelas. Jadi ini dibagi 16 nah, ini adalah 400 ditambah 8 kali 8 adalah 64 ya. Lalu 140 kali 12 itu adalah 1400 ditambah dengan 2 kali ini berarti 280 ya. 1400 ditambah 280 ya, berarti berapa itu? 16 ya, 1680 ya, nah ini ya. Oke, ini jadi coba kita hitung dulu ya. 400 ditambah dengan 640 ditambah 168
sama dengan ya, ya kita tulis dulu aja di sini. Jadi 27 20 dibagi 16. Jadi dibagi 16 jadi 170. Oke, saya kira sudah RP sudah ketemu. Nah, coba kita lihat yang satunya lagi adalah sigma momen di B sama dengan 0 ya, lalu kita sama dengan yang tadi 100 kali 100 kali 12 ya. Oh, ini bebannya, nah ini di sini putarannya ya. Kemudian 80 kali tetap kali 8 putar ke sini, kemudian 140 nya kali 4 ini putar ke sini, lalu ditambah dengan RA kali 16 ini putarnya ke sana. Oke, putar-putar ini juga harus hafal ya, sudah sekian lama, ini sudah hampir ujian, mungkin minggu depan sudah ujian, jadi harus hafal. Nah, seperti biasanya ya, ini juga sama, mungkin pakai warna yang lain ya, sama saja, ini disamakan, warnanya putar tapi ini dirubah menjadi negatif. Oke, lalu kalau kita teruskan seperti yang tadi, maka RA adalah sama ini dengan ini, mirip bukan sama, 100 kali 12 1200 ditambah dengan ini sama ya, 640, lalu ditambah dengan 140 kali 4 ya. Jadi 5 4 kali 4 560 ya, 560. Empat kali 4 400, 4 kali 4 kali 4 16. Jadi 560. Nah, sekarang kita coba jadi 560 tambah 640, 56 tambah 1200 sama dengan ini, kita bagi dengan 16 sama dengan 150. Jadi ini kalau dijumlah semuanya pas ya, 2400 dibagi 16 itu sama dengan pas 150 Newton. Nah, ini kita cek ya, RARB jadi reaksi ya. Ini reaksi harus sama dengan aksinya ya. Reaksi sama dengan aksi ya, itu kemarin kita sudah mengkoreksi ya, kebiasaan aksi sama dengan reaksi itu secara bahasa Indonesia nggak benar ya, karena yang mengikuti adalah harusnya reaksi, maka reaksi sama dengan aksi. Itu bahasa Indonesia baru betul karena yang kiri itu mengikuti yang kanan.
bukan yang kanan mengikuti yang kiri ya. Jadi selalu dikatakan demikian. Jadi reaksi yang mengikuti aksi maka disebut reaksi sama dengan aksi ya, bukan aksi sama dengan reaksi. Jadi kalau aksi sama dengan reaksi secara bahasa Indonesia, aksinya itu mengikuti reaksinya. Kalau reaksinya naik ya aksinya ikut naik, kalau reaksinya turun aksinya ikut turun ya. Padahal enggak ya, reaksinya yang mengikuti aksi. Oke, itu saya ingatkan kembali. Jadi RB itu harusnya sama dengan beban. Bebannya adalah 100 ya, ditambah 80 ditambah 140 ya. Jadi yang sebelah kanan ini kalau kita jumlah itu 180 tambah ini adalah 180 tambah 140 itu adalah 320 ya. Benar ya? Nah ini coba kita lihat RA berapa tadi. RA adalah 150 ditambah 170. Nah berapa ini? Nah kalau kita jumlah ini juga itu 360. Jadi sudah cocok, jadi oke ini. Jadi ini sudah oke. Kenapa? Karena sebelah kiri sama dengan kanan. Ini kalau kita jumlah juga 360 ya. Oke. Nah ini sudah selesai. Nah sekarang kita mau menghitung gaya-gaya pada batang ya. Nah gaya-gaya pada batang kita kumpulkan dalam tabel supaya enak ya. Kita kumpulkan dalam satu tabel. Nah ini tabelnya. Nah tabelnya gitu aja. Jadi yang di sebelah sini ini A ya. Yang sebelah sana itu adalah B ya. A itu apa? A itu adalah nomor batang. Nomor batang. Nah, di sini ada berapa nomor batang? 1, 2, 3, 4, 5 nya atas saja, 5, 6 ya. Lalu ini 7, ini 8, 9, 10. Nomor batang ini terserah ya. Jadi tidak harus seperti ini, bisa dari kanan ya, pakai ABC juga boleh. Yang penting ada namanya masing-masing batang untuk menunjuk ya. Dalam bahasa matematika yang ditunjuk yang mana agak susah kalau nggak diberi nama ya. Lalu ini batang 11, ini batang 12, dan ini batang 13. Jadi di sebelah sini mestinya kita menyusun angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya ini masih bisa naik lagi enggak? Masih bisa naik ya, alhamdulillah masih bisa naik. Nah ini kita teruskan sedikit ya, ada 9, 10, 11, 12, 13. Nah itu aja ya, tutup karena sudah terakhir. Nah berarti B apa? Ini B adalah gaya batang, gaya pada batang. Newton satuannya ya. Nah apa yang kita lakukan sekarang ya? Jadi kita kembali lihat gambar. Nah kita menganalisis yang mana? Yang bisa kita analisis adalah ya, ada perhitungan dimulai ya. Dari yang diketahui. Nah dalam hal ini adalah titik A ya, atau B ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua
Perhitungan selanjutnya, hanya boleh dilakukan ya pada titik sambungan yang tinggal 2 ya. Saya tulis lagi 2 ya. Gaya yang tidak diketahui. Nah, ini penting ya. Jadi kalau lebih dari 2 ya jangan. Dari Anda nggak bisa ke situ. Jadi Anda harus milih titik yang lain. Oke, kita mulai dari titik A ya, misalnya. Jadi di titik A itu ada batang seperti ini ya. Ini A ya. A. Di sini ada RA ya. Udah habis, nggak ada yang lain ya. Ini yang satu-satunya gaya yang diketahui adalah RA dan besarnya adalah 150. Nah, sekarang batang yang ada adalah batang 1 dan 2. Nah, untuk gampangnya atau mudahnya kita menganggap batang 1 itu tarik. Nah, ini tarik ya, tarik ya. Lalu batang 2 ini juga tarik, kita anggap ya. Nanti kalau negatif berarti tekan ya. Ya, ini. Nah, lalu kalau itu berupa gaya, maka kita gambarkan di sini ya, betul? Ini gayanya. Lalu gaya itu mestinya akan terurai ya, atau diurai menjadi yang vertikal dan horizontal ya. Ini adalah 1 ya. Nah, ini itu 1 per akar 2 ya. Ini adalah 1 per akar 2. 1 itu maksudnya batang 1 ya. Ini adalah 1 per akar 2 ya, bukan ini ya. Bukan angkanya ya, bukan angkanya 1 per akar 2, bukan, tapi ini adalah gaya di batang 1 per akar 2 ya. Oke ya, ini adalah 1 per akar 2. Atau mungkin lebih gampang kalau bukan angka, tapi sudah terlanjur namanya angka ya. Jadi atau saya beri bulatan, nah biar beda. Nah oke ya, ini bulatan semua ya, kita beri bulatan semua. Jadi yang diberi bulat itu adalah nama, jadi tidak untuk dihitung. 9 di situ misalnya yang baru saya lingkarin tadi, itu bukan berarti kita hitung 9 kali berapa dan segala macam ya, tapi ini adalah hanya nama. Oke. Nah, jadi yang di sini ini adalah 1 ya, 1 per akar 2. Demikian juga yang sebelah sini ya, ini juga 1, tapi satunya bulat per akar 2 ya. Nanti 1 itu berapa ya? Ini nama tadi ya, nama kita beri bulatan juga. Sementara itu dulu aja. Nah, lalu apa ini? Kita punya yang lain ya, yaitu ada gaya ini 2 ya, gaya 2 ini itu arahnya ya sudah ini ya. Nah, kalau kita pasangkan di sini
saya kasih di bawahnya sedikit, ini adalah 2 ya. Oke, gaya 2 ya. Nah sekarang kita membuat keseimbangan ya. Keseimbangan dari si titik ini ya, bukan yang ini ya, bukan titik yang lain ya. Jadi dari sini ini kita buat keseimbangan, keseimbangan gaya vertikal ya. Sigma gaya vertikal sama dengan 0 ya. Dan sigma gaya horizontal sama dengan 0 ya. Nah dengan demikian dari vertikal itu ada apa saja di situ. Jadi di bawah itu ada RA ya, ada RA, arahnya kemana? Ke atas. Kemudian di atas ada 1 ya, dibagi akar 2 ya. Udah, nggak ada yang lain ya, nggak ada yang lain, sudah sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah RA tahu, yang belum tahu adalah gaya 1 ini ya. Maka kita pindah ke sebelah kanan RA-nya ya. RA-nya kita pindah sebelah kanan ya. Nah bisa tulis ya, 1 per akar 2 sama dengan min RA, arahnya tetap ke atas. Oke, arahnya ke atas. Nah sekarang kita mau mencari gaya 1, maka 1 itu sama dengan min RA gaya ke atas kali akar 2. Benar ya, benar gitu ya. Atau min 150 akar 2. Oke, setuju ya. Nah berarti gayanya itu tidak tarik, tapi ini tekan karena negatif. Nah kita tulis di sini ya, min 150 akar 2. Akar 2 ini mau dihitung boleh 1,414 dikalikan 150 dihitung dikalikan boleh, enggak ya, enggak apa-apa ya. Ini satuannya dalam Newton. Tadi sudah ada. Oke, ini sudah ketemu ya, batang 1 ya. Nah batang 1 yang terproyeksikan ke bawah atau yang ke horizontal itu besarnya sama dengan yang ke vertikal, yaitu 1 per akar 2 ya. Maka dari sini sigma horizontal ya, ada 1 per akar 2 ya, per akar 2 ditambah ini arahnya kemana? Ini arahnya ke kanan ya, ini ke kanan. Lalu 2 ya, ini juga ke kanan ya, sama dengan 0. Oke ya. Nah 2 ya, kita nganggap ke kanan itu sama dengan ini, kita pindah sebelah kanan, jadinya 1-nya di sini, akar 2-nya di sini ya. Pindah jadi tandanya negatif. Nah apa akibatnya? Akibatnya kita tahu bahwa 2 itu ya, sama dengan min 1 per akar 2 ya. Min, nah 1 itu berapa tadi? 1 itu adalah min 150 akar 2 ya, dibagi akar 2 ya. Terus apa ini jadinya? Akar 2 nya hilang, 150 jadi min kali min ya. Nah berarti positif ya, positif 150. Oke ya. Jadi 2 itu adalah positif, tarik ya, 150. Oke, sudah ketemu ya. Nah sekarang kita mau pindah kemana? D atau C? Kalau ke D itu masih ada 3 batang yang tidak diketahui, yaitu batang 3, batang 5, dan 6.
maka kita nggak boleh. Nah, aturan yang di atas tadi hanya boleh pindah ke titik sambungan yang hanya tinggal 2 yang belum diketahui, yang tidak diketahui. Nah, berarti kita harus pindah ke C, nggak bisa ke tempat lain. Nah, di C itu sambungannya seperti ini, saya gambar lagi biar gampang. Ya. Nah, kalau terpisah itu enak, hanya lihat ini aja, ini titik C. Lalu di sini ada 2, di sebelah sana ada, kita anggap tarik ya, kita anggap tarik, di sini ada 4 ya. Kemudian di sebelah sini ada 3. Nah, oke, sekarang kembali ke sigma gaya ya. Sigma gaya vertikal sama dengan 0 misalnya ya. Ini gaya 3 itu nggak punya pasangan ya. Jadi gaya 3 ya, yang kita asumsikan gayanya ke atas ditambah nggak ada apa-apa ya, tambah 0 sama dengan 0 kan gitu. Nah, nggak ditambah apa-apa, nggak ada ya. Maka otomatis ya, maka gaya 3 itu ya 0 ya. Jadi ini ketemu. Nah, oke ya. Nah, yang mirip dengan 3 itu adalah 11 ya. 3 berarti kita nggak usah ngitung, 11 itu juga pasti 0. Nah, udah lumayan ya. Ya, kalau kita bisa nemukan ini, kita hitung, kita sudah dapat 4 tempat ini, 1, 2, 3, 4 ya, tanpa terlalu banyak effort atau tenaga atau usaha ya. Dah ya, ini udah ketemu ya. Nah, ini kita naikkan ya, maaf ya. Jadi nanti kita lihat lagi kalau diperlukan ya. Ini terpasang. Tuh sudah ya. Jadi, nah untuk selanjutnya kemana kita? Ke C ya, ke C. Jadi di C itu kalau kita gambarkan itu seperti ini. Ini C, lalu ada beban di sini 100 ya. Ini adalah 1 ya. Ini adalah 3 tadi ya. Kita lihat sebentar ya. Jadi 5 dan 6 ya. Nah, ada 5 dan 6. Jadi yang ke kanan ini adalah 5 ya. Dan ini adalah 6. Nah, sementara kita menganggap itu semua adalah tarik. Jadi ini kita anggap ke sana, ini kita anggap ke sini, dan ini sudah jelas tahu ya, udah 0 ya, ini tadi ke sana. Lalu ini apa? Negatif. Arahnya kemana? Arahnya ke sini ya, ini. Nah, ya, ini negatif. Nah, oke. Jadi tarik itu menjauhi titik sambungan, tekan mendekati titik sambungan. Nah, gaya 1 tadi ya, gaya 1 tadi kita menganggap ke atas, ternyata yang benar adalah ke bawah. Ya, ini. Maka gaya 1 itu mendekati atau menuju ke titik A ya. Nah, kalau kita pindah ke titik C, ini titik C ya, maka arah gaya itu yang disebut tekan adalah yang menuju titik C, yang disebut tarik adalah yang meninggalkan titik C ya. Jadi kalau Anda lihat arahnya berbeda dengan waktu di A ya, berlawanan. Itu adalah kembali lagi aksi reaksi mengikuti aksi ya. Jadi itu selalu berlawanan, arahnya berlawanan. Jadi kalau beban Anda ke tanah itu 70 kilo, maka tanah memberi reaksi ke atas ya, beda ya. Beban Anda itu ke bawah, reaksi dari tanah adalah ke atas, selalu kebalikannya. Juga 80 kilo, nggak akan lebih, nggak akan kurang, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, oke, kita kembali ke sini ya. Kita
sama dengan yang tadi ya. Jadi yang C ini juga kita proyeksikan. Kita proyeksikan ke sini. Ini arahnya adalah menuju karena dia negatif. Ini adalah C ya. Nah, bukan C maaf. Ini adalah 1 ya. Ini 1 per akar 2 ya. Ini kembali lagi seperti tadi ya. Adalah 1 per akar 2. Ini juga sama 1 per akar 2 ya. Nah kemudian yang perlu diurai lagi yang mana? Yang perlu diurai lagi adalah yang 6 ya. Jadi di sini ada, sementara kita anggap positif ya, karena belum tahu, ini adalah 6 per akar 2 ya. Kemudian di sini juga ada 6 ya, arahnya ke sana ya. Ini adalah 6 per akar 2. Oke, selesai artinya dalam menguraikannya. Tapi sekarang kita hitung ya. Dimulai dengan sigma gaya horizontal. Oh ya, tadi itu ada sesuatu yang udah ada. Ini 4. Nah, ini kelewatan ini. Gaya 4 itu di sini tadi belum ya. Belum dihitung. Jadi ada sigma gaya horizontal sama dengan 0 ya. Sigma gaya horizontal sama dengan 0, maka di sini 2 arahnya ke kiri ya, ditambah 4 arahnya ke kanan sama dengan 0 ya, itu ya. Nah yang belum tahu adalah 4 ya, maka biarkan 4 di situ. 4 ya, dengan arah ke kanan sama dengan min ya, 2 dengan arah ke kiri. Nah kalau kita samakan arahnya ya, misalnya, karena menjumlah ini kan nggak boleh sebetulnya di sini harus dipindah atau di sebelah kanan ya ada apa-apa. Ini kita pindah menjadi arahnya ke sama-sama ke kanan ya. Nah, setelah sama-sama ke kanan tapi ini harus diganti ya, menjadi positif. Maka 4 itu sama dengan 2 positif. Nah 2 tadi berapa? 2 adalah 150, maka 4 ini juga positif 150. Nah ini yang kelipatan tadi ya. Jadi sama dengan 2. Oke, kita kembali ke sini. Ini ada, ini tadi ini sudah terlanjur H ya. Nah, tapi untuk yang ini ya, untuk gambar yang berikutnya di titik C ini juga sama dengan 0 ya. Nah untuk keseimbangan gaya horizontal sama dengan 0 di sini ada apa saja ya. Di sebelah kiri itu ada 1 ya, per akar 2. Arahnya kemana? Arahnya adalah ke kanan. Kemudian ditambah dengan 5 ya, 5. Kebetulan arahnya sudah ke kanan. Masih ditambah lagi proyeksi dari 6 ya. 6 per akar 2. Ini arahnya juga ke kanan. Oke. Nah ini sama dengan, wah ini kita nggak bisa menghitung karena ada 2 yang belum diketahui, 5 dan 6 ya, nggak bisa dihitung ya. Maka kita perlu persamaan yang lain, yaitu sigma gaya vertikal. Sigma gaya vertikal ada banyak itu ya, yang jelas 100
kita gambar dulu supaya jangan lupa. Nah ini 100 kita masukkan dulu, kemudian ada 1 akar 2 per akar 2 maksudnya, 1 per akar 2 arahnya ke atas ya. Arahnya ke atas. Ditambah dengan 6 ya. 6 ini punya andil juga di situ. 6 per akar 2 arahnya kemana itu? Ke bawah ya. Lalu ditambah lagi dengan gaya 3 itu sendiri ya. Oke, habis ya. Jadi ada proyeksi dari 1, ada proyeksi dari 6, lalu ada gaya 100 beban dan batang 3 sendiri ya. Ya ada lagi yang lain, ini sama dengan 0. Oke, 3 ini 0 ya udah ya, ini 0 dicoret ini udah selesai ya. Lalu 100 itu ke bawah, ini ke atas, ini ke bawah. Nah ini harusnya dirubah ya. Jadi kaidah penjumlahan harus sama, ini kita rubah ke bawah biar ke bawah semua. Lalu ini tandanya diganti ya. Ini tandanya diganti. Nah baru kita boleh menjumlah sekarang ya. Nah di sini itu tinggal gaya 6 saja. 1 sudah tahu, 6 belum tahu ya. Jadi kita fokusnya adalah ke titik 6. Nah coba kita pakai warna biru misalnya ya, biar nggak bosan hitam terus. Kita naikkan ya biar enak, agak sedikit naik. Oh sorry maaf. Nah ini sudah ke bawah semua, kita bisa menghitung ya, kita 6. Nah ini 6 per akar 2 ya, sama dengan kita pindah ke sebelah kanan semua ya, berarti yang ini jadi negatif min 100. Arahnya sudah nggak usah, kenapa? Karena sudah kita searahkan di ini tadi barusan ya. Ya ini minus 100, kemudian ini juga minus, karena ini minus pindah ke sebelah kanan malah justru positif. Positif 1 per akar 2. Benar? Oke ya. Nah ini sudah. Maka 6 sendiri apa sekarang? 6 sama dengan min 100 akar 2 ya, karena di bawah jadi di atas sekarang, kemudian ditambah dengan 1 ya, akar 2 nya dicoret ya. Oke, ini 6. Nah 6 sudah ketemu sekarang. Kalau 6 sudah ketemu, maka ini bisa dipakai untuk menghitung yang sebelah sana. Nah gitu ya. Jadi ini sudah searah, jadi sudah oke ya. Kita pakai hijau sekarang. Jadi kita tulis agak ke sini ya, biar cukup 1 ya, ini 1 per akar 2 ditambah 5 ditambah ya, 6 nya kita ganti dengan ini ya. Nah kita balik aja, sudah terlanjur plus ya. Jadi 6 itu kita ganti dengan tambah 1 dikurangi 100 akar 2 ini ya, sama dengan 0. Oke, sekarang udah. Jadi udah nggak ada angka 6 lagi ya, yang tidak diketahui, 1 sudah diketahui. Jadi nah sekarang kita bisa mencari fokusnya ada pada 5. Jadi 5 ya, batang 5 itu seperti apa? Kalau kita pindah ke sebelah kanan, maka ini menjadi negatif 1 ya. 1 itu langsung kita tulis saja
min ya, min 150 akar 2 ya. Ini satunya ya. Satunya sudah, lalu kita bagi dengan akar 2 dikurangi lagi 1, lalu ditambah 100 akar 2. Oke, betul ya, gitu ya. Jadi ini satu tadi harusnya 150 akar 2 sudah langsung. Ini adalah ya, hilang akar 2 nya, min jadi positif, ini jadi positif 150. Ini tadi adalah min jadi positif juga 150 akar 2, lalu ditambah ya, 100 akar 2. Ya ini kalau akar 2 nya dihitung bisa jadi satu angka. Tapi kalau tidak dihitung ini tetap jadi 2 apa ya. Jadi misalnya saja seperti ini 150 ditambah, ini bisa dijumlah ya, 250 akar 2. Nah ini itu 5 ya, batang 5. Kalau mau dihitung bisa ya. Ini jadi batang 5 itu ini, lalu batang 6 adalah jangan-jangan ada yang keliru ya. Taruh kita cek lagi. Jadi ini kita 1 per akar 2, 5 juga kita turunkan. Nah ini 6 per akar 2 itu isinya ini. Kelihatannya ada yang keliru ini. Nah, 1 ini 6 itu ini. Nah 6 per akar 2, jadi ini mestinya maaf ya, saya koreksi pakai merah. Jadi mestinya di sini ada akar 2-nya. Nah, kelihatannya gitu. Karena ini akar 2-nya belum masuk. Ya. Akar 2. Ya. Satunya harus dibagi dengan akar 2. Lalu yang 100-nya ini harus dibagi akar 2 juga. Nah, lupa akar 2-nya. Ya. Nah, berarti jadi beda sekarang. 5 sama dengan ini dipindah ke sebelah kanan sudah betul, satunya ini harus dibagi dengan akar 2 ya. Lalu ini juga dibagi dengan akar 2. Nah ini sekarang ini 150 nya oke. Lalu ini harus dibagi dengan akar 2, berarti ini hilang oke. Lalu ini bagi akar 2 juga hilang. Oke ya. Nah berarti ini bisa dijumlah, ini salah. Enggak ada. Berarti 150 tambah 250 jadinya 400 ya. Itu adalah batang 5. Nah batang 6 berapa? Batang 6 sudah ini ya. Batang 6 sudah ketemu, yaitu 100 akar 2 plus ini ya, 1 itu adalah ini adalah 100 akar 2 ditambah dengan 150 akar 2. Nah 1 itu negatif. Nah ini berarti ditambah negatif. Nah ini harus dikurung. Nah gini harusnya. Nah gitu ya, ada negatif. Nah kalau negatif dibuka kurungnya, ini jadi posisinya jadi negatif, berarti dijumlah menjadi negatif 250
akar 2 gitu ya. Nah ini kita teruskan sampai ya, sampai selesai ya. Nah ini, jadi sebelum itu kita masukkan di sini dulu 5 itu tadi sudah kita hitung adalah positif ya. 5 itu positif 400. Kemudian 6 itu adalah negatif. Nah gitu. Dan seterusnya. Lalu mestinya kalau kita lihat lagi ke atas itu, maka kita bisa beranjak ke batang titik F atau sambungan F untuk menemukan gaya di batang 7 dan 8 ya. Kita belum bisa pindah ke E karena di situ masih ada yang tidak diketahui, yaitu 7, 9 dan 10. Nah kalau nanti F sudah, berarti bisa kita ke E lah. Ini pesan saya, perhitungannya ini berurutan ya. Jadi kalau di suatu titik itu salah, maka titik berikutnya itu pasti ikut salah. Nah ini harus hati-hati, di satu titik itu harus betul-betul matang ya, betul-betul dicek ya, jangan sampai keliru ya. Oke, saya kira Anda coba teruskan yang lainnya, titik-titik berikutnya sampai selesai ya. Nanti sampai titik B itu checking terakhir ya, dicocokkan dengan reaksi di B. Nah, reaksi di B di situ di titik B sambungan itu nanti ketemu gaya yang dari H dan G ya, batang 12 dan 13 itu nanti ketemu dengan titik B, reaksinya pas 170 ya. Nah, kalau tidak berarti ada yang salah ya. Nah baru kita tahu menelusuri lagi dari depan atau dari mana yang salah kira-kira itu. Atau ya namanya orang mencari sesuatu, mencari rumah zaman dulu mungkin sebelum ada share location ya, mungkin bisa saja kalau tadi lewat jalan A B C D, nah nyarinya berikutnya jangan pakai A B C D, nanti keliru semua, tetap keliru, nggak ketemu, maka cari jalan lain. Nah di sini Anda boleh mencoba menghitung ulang ya, tapi dengan mengambil titik B lebih dulu ke arah kiri, nanti sampai suatu batang itu dimana ketemu angkanya sama, oh berarti sudah sama ini ya gitu. Nah yang tidak sama itulah yang salah ya, gitu. Jadi, kalau sudah ketemu yang sama berarti sudah betul ya. Yang perhitungan yang tadi dari A itu sudah betul, yang salah tinggal yang berikutnya yang tidak sama itu. Nah nanti bisa ditelusuri, oh tadi lupa min plusnya ya, atau mungkin angkanya yang harusnya 0 ternyata dianggap 6 misalnya gitu, karena buat nolnya tidak sempurna ya, atau 6 seperti 0 dan sebaliknya, dan juga terjadi hal yang seperti itu, atau jumlahnya keliru dan sebagainya ya. Oke, jadi saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.